Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gini Litika dengan NIM 2013-040085 dari kelas HT. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Sumber dalam Hukum Islam bersama Bapak Dr. Zainal Azwar MAG. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi saya tentang ijma sebagai sumber dalam hukum. Menurut pengertian, ijma menurut bahasa adalah kesepakatan atau sependapat tentang sesuatu hal, sedangkan menurut istilah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syara dari peristiwa terjadinya setelah Rasulullah meninggal dunia. Menurut ahli usul fikih yang menyampaikan pengertian tentang ijma adalah satu Imam Al-Ghazali, yaitu yang kesepakatan umat Nabi Muhammad mengenai suatu perkara atau persoalan yang berhubungan dengan persoalan agama. Menurut Imam Al-Zuhri, mendefinisikan ijma adalah kesepakatan dari para mujtahid setelah Nabi Muhammad wafat dan berkenan dengan segala persoalan yang berkaitan dengan hukum syara. Sedangkan menurut Ali Abdul Razak yang mana menerangkan bahwa ijma merupakan kesepakatan dari para mujtahid umat Islam yang terjadi pada suatu masa atas perkara hukum syara. Menurut Abdul Karim Zaidah, menurutnya ijma merupakan kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa mengenai hukum syara setelah Rasulullah wafat. B. Pembagian ijma. 1. Ijma ditinjau dari sudut penghasilannya. 1. Ijma shorih adalah setiap mujtahid menyampaikan ucapan atau perbuatan yang mengungkapkan secara jelas pendapatnya. Yang ketiga, ijma subuti, yaitu sebagian mujtahid menyampaikan pendapatnya secara jelas mengenai suatu peristiwa dengan suatu sistem atau fatwa atau qada. Ijma ditinjau dari dalalannya, yaitu ijma yang qadi, yaitu ijma yang shorih, dengan artian bahwa hukumnya dipastikan dan tidak ada jalan menegakkan hukum lainnya yang bertentangan. Yang C. Kedudukan ijma sebagai dalil hukum. Ini berarti bahwa ijma dapat menetapkan hukum yang mengikat dan dipatuhi oleh umat Islam bila tidak ada ketetapan tentang Al-Quran dan Sunnah. Untuk menguatkan pendapat ini, jumhur ulama mengemukakan pendapat ayat dan hadis, diantaranya Quran surat An-Nisa ayat 115. D. Kemungkinan terjadinya ijma. 1. Tidak ada suatu ukuran yang pasti mengetahui dan menetapkan apakah seseorang telah memenuhi pendidikan tertentu yang patut